Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tutorial menggunakan platform aplikasi Quizizz untuk quiz online dan juga atau ujian online ya. Baik, langsung saja kita mulai. Anda bisa get start kalau belum punya akun, kemudian Anda bisa login jika sudah punya akun. Nah, baik daftar atau login Anda bisa menggunakan akun Gmail Anda ya. Jadi nanti akan langsung koneksi untuk login menggunakan akun Gmail. Saya contohkan, oke. Nah, saya login, saya pakai akun Gmail aja. Saya pilih ini. Oke, baik. Saya sudah masuk ke menu administrator. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Ada menu ini temukan quiz. Nah, ini kalau Anda ingin cari quiz-quiz yang sudah terposting ya di aplikasi Quizizz ini. Kemudian Anda bisa buat quiz baru. Ini dan ini kuisku ya. Kuisku ini adalah kuis apa namanya, yang sudah pernah saya simpan dan sudah pernah saya lakukan. Kemudian ini hasil. Nah, ini hasil-hasil permainan atau kuis yang sudah pernah saya lakukan ya. Ini pemainnya berapa, ketepatan penjawabnya berapa. Kemudian ini kelas. Nah, kelas ini bisa kita bisa buat kelas ya di sini. Contoh saya buat kelas. Nah, kelas ini bisa kita buat untuk misal kita ingin melakukan setting untuk ujian online, kemudian nanti untuk mata kuliah tertentu atau mata pelajaran tertentu kita buatkan di dalam satu kelas ya. Atau kalau kita ingin membuat kuis ya, nanti beberapa kuis kita bisa masukkan ke dalam satu kelas tertentu. Nanti kita bisa buat kelas di sini. Nah, ini kita bisa masukkan dulu nama kelas, misal apa namanya, kelasnya apa misal, kemudian nanti bisa percobaan misal. Nah, ini kalau kita nanti mau membagikan link untuk kelasnya ya, ini kelas. Nah, atau ini saya hapus saja. Kita bisa melakukan koneksi kelas dari Google Class ya. Ini connect Google Class. Nah, ini kita bisa konekkan dengan Google Class. Nah, nanti kita pilih akunnya apa. Oke, kita lewati saja. Nah, ini untuk kalau Anda mau membuat koleksi quiz ya. Kemudian ada kemudian pengaturan. Nah, untuk pengaturan Anda bisa atur bahasanya. Nah, ini atau merubah kata sandi. Ini kemudian saya setting bahasa Indonesia, saya setting English saja. Oke. Ini sudah saya setting bahasa Inggris. Nah, kita buat apa namanya, step pertama yaitu apa namanya, membuat quiz manual dari awal ya. Membuat quiz ini untuk langkah pertama, membuat quiz manual dari awal. Saya klik ini create new quiz. Oke, saya kasih misal ini misal, kemudian kita pilih subjek yang relatif apa sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang kita ujikan. Bebas ya, misal matematik misalnya atau apa, nanti Anda pilih saja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian saya next. Oke, nah kemudian ada pilihan apakah dia multiple choice ya, text box, fill the blank, kosong ya, atau polling atau apalah. Jadi tergantung dari keinginan Anda mau bikin quiz yang seperti apa. Karena saya ingin buat quiz apa namanya, dengan multiple choice ya, maka saya pilih yang multiple choice. Oke, seperti ini.
Saya pilih misal ini, saya ketikkan Oke, karena yang kapan Indonesia merdeka ini yang benar adalah 17 Agustus tahun 45, maka untuk jawaban yang benar kita centang ini. Kemudian jika sudah, maka kita bisa atur di sini waktu setiap soal mengerjakan berapa. Ada 5 menit, 5 detik, 10 detik, 10 detik, 20 dan seterusnya. Kita buat misal 10 detik saja, kemudian saya save. Oke, soal pertama sudah. Kalau ingin nambahkan lagi, Anda klik new question di sini. Nah, Anda pilih yang saya ingin multiple choice lagi. Oke, kita pilih multiple choice lagi misal. Nah, kita pilih. Nah, ini sudah ada 2 pertanyaan ya. Kalau kita ingin menambahkan pertanyaan lagi, misal kalau dia pertanyaan misal sifatnya multiple choice, textbook atau apa, silakan Anda pilih saja. Misal Anda ingin menambah pertanyaan misal seperti ini, misal Anda juga bisa menambahkan sesuai dengan kebutuhan saja, tapi karena ini saya contohkan yang multiple choice saja. Oke, jika sudah selesai, ini sudah kita setting. Nah, ini kita bisa setting di sini misal kita bisa setting misal ini secara keseluruhan ya, masing-masing soal berapa, butuh waktu berapa lama. Jika sudah, saya klik done di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda bisa masukkan misal image atau perlu kuisnya perlu Anda kasih gambar atau apa ya silakan. Kalau enggak juga nggak masalah. Bahasanya bisa Anda rubah sesuai dengan misal Indonesia. Bahasa untuk kuisnya ya maksudnya adalah. Nah, saya pilih Indonesia. Grade-nya ya ini university, misalnya ini soal universitas dan seterusnya. Kemudian saya save. Oke, sudah selesai. Ini kita membuat kuis dengan cara manual ya, seperti ini. Tadi sudah saya setting, di sini ada 2 soal. Kemudian jika kita ingin memulai kuis dengan cara play live manual, kita operator sendiri, kita bisa langsung mulai dari sini. Kita klik play live di sini. Ya, kemudian kita pilih yang klasik, kemudian kita pilih yang continue. Oke, jadi inilah kode yang nanti kita share ke mahasiswa atau peserta ujian. Baik, kemudian kita lanjutkan kembali. Untuk yang cara kedua adalah membuat kuis dengan cara mengimport kuis ya dari Excel. Kita bisa buat kuisnya dulu atau soalnya dulu dan jawabannya dari Excel, kemudian nanti baru kita import atau kita masukkan ke dalam sini. Saya buat contoh misalnya. Nah,
saya klik tadi kuis percobaan tadi. Nah, di sini saya baru ada 2 pertanyaan ya. Tadi saya punya dokumen. Nah, sekarang saya mau tambahkan pertanyaan lagi, tapi saya tidak input manual. Ya, saya ambil ekspor import dari Microsoft Excel. Oke. Jangan lupa kita buka dulu, kita edit. Nah, setelah itu, nah ini. Kemudian kita pilih ini, import from spreadsheet ya. Ya, saya import from spreadsheet di sini. Saya klik. Nah, di sini nanti filenya kita drag ke sini. Nah, namun kan saya perlu ini formatnya dulu seperti apa. Format spreadsheet dan cara pengisiannya ini bagaimana. Nah, saya bisa download formatnya di sini dulu. Saya download formatnya, kemudian saya isikan soalnya, baru nanti saya upload ke sini. Saya download template-nya dulu. Oke, saya sudah punya template di sini. Nah, template-nya seperti ini ya. Nah, ini question, kemudian ini tipenya apa, multiple choice, text box, fill blank, ataupun pertanyaannya terbuka atau polling. Nah, dan ini optionnya. Oke, ini saya hapus saja. Nah, ini saya hapus semua saja dulu. Oke, sorry, saya hapus sini aja 3 ini. Oke, karena saya hanya butuh yang multiple choice ya. Oke, saya masukkan misalnya di sini soal. Nah, ini saya. Nih, waktunya berapa? 10 detik misalnya. Oke. Sini. Ya, saya pilih ya 10 detik. Kemudian ini pertanyaan yang benar yang mana? Yang benar adalah option nomor 1. Kemudian pertanyaan lagi misalnya, ini juga multiple choice. 3 misal, ini 4, ini 5. Nah, ini jawaban yang benar yang option nomor 3. Kemudian waktunya saya setting lagi 10 detik juga. Nah, jadi ini soal, ini kolom untuk soal, ini tipe pertanyaan soalnya, multiple choice atau apa. Kemudian ini jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D, jawaban E. Kemudian ini jawaban yang benar ya, option nomor berapa. Nah, yang benar adalah option nomor 1 ya, saya masukkan 1. Kalau ini option nomor 3, saya masukkan yang nomor 3 ini berdasarkan option ya. Kemudian ini waktu pengerjaan masing-masing soal. Jadi nanti setiap ini soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima, dan seterusnya. Jika sudah, saya save. Oke, kemudian saya close. Saya pilih tadi, saya simpannya di mana ya, di sini ya. Oke, saya ini filenya ini ya, saya open. Oke, ini sudah tadi yang kita upload melalui Excel ya. Ini sudah ada soal pertama dan soal kedua, dan dia nanti sudah gabung dengan soal yang sudah kita buat di awal tadi yang dengan cara manual. Nanti kalau Anda ingin tidak ingin repot online ya, Anda buat dulu soalnya dengan tadi format spreadsheet tadi.
Kemudian setelah selesai baru nanti Anda upload ke Quizzes. Baik, jika sudah selesai, ini Anda sudah buat pertanyaan, kemudian ini bisa nambahkan pertanyaan lain ya. Tadi seperti contoh saya, misal checkbox itu pilihan yang bisa lebih dari satu untuk checkbox. Kalau ini hanya salah satu. Contoh checkbox itu biasanya kalau Anda ingin mengajukan pertanyaan misal berikut yang bukan merupakan contoh, saya kasih contoh ya, misalnya ini yang checkbox ya. Nah, ini pertanyaan berikut merupakan provinsi di Indonesia. Nah, yang benar kan ada 3, maka kita centang 3. Nih, kalau ini kita pilihnya yang checkbox ya, karena yang salah tidak mungkin akan kecentang. Kita save seperti ini. Ini kalau pertanyaan dengan jawaban lebih dari 1, ini checkbox. Kalau fill the blank itu pilihan pertanyaan, ini ada pertanyaan, kemudian ini jawaban, kemudian ada alternatif jawaban dan alternatif yang lain. Jadi mahasiswa mungkin bisa saja benar kalau jawabannya itu masih masuk pada alternatif yang Anda buat di sini, atau hampir mirip ya dengan jawaban yang memang sudah Anda tetapkan di sini. IC ya, tapi dia ada alternatif yang memang bisa jadi nanti jika mendekati itu maka dianggap benar. Kemudian ini polling ya, kalau kita mau buat survei atau polling. Nah, ini kalau open end ini adalah pertanyaan terbuka, jadi Anda buat isi lah, jadi isi, kemudian nanti mahasiswa bebas menjawab dan Anda nanti yang melakukan atau mengoreksinya. Kemudian jika sudah selesai semua, maka Anda bisa setting waktu sudah, bahasanya juga sudah, Anda bisa klik done di sini. Nah, kemudian jika sudah, maka kita bisa melakukan setting lanjutan, yaitu kita buat penugasan ya di sini. Ini ada praktis ya, nanti Anda play atau Anda share linknya dan seterusnya. Nah, ini penugasan, kita buat penugasan untuk setting soal atau kuis yang akan kita pakai. Kita klik di sini. Oke, nah kita setting ini untuk tanggal kapan mahasiswa terakhir dapat mengerjakan kuis ini, atau maksimal. Misalnya saya setting tanggal 30. Nah, saya di jadwal tanggal 30 April jam 7.00 IM ya. Nah, jadi pokoknya nanti kalau sudah lewat jam 7.00 IM bulan April tanggal 30 jam sekian, ini mahasiswa sudah tidak bisa melakukan atau mengerjakan soal tersebut ya. Kemudian ini bisa kita klik, kita berikan penugasan untuk kelas yang tadi kita buat ya, tapi tadi kelasnya sudah saya del ya. Nanti Anda kalau memang Anda punya, Anda tinggal select di sini. Kemudian ini untuk general setting, kita setting bahwa ini berapa banyak kesempatan ya mahasiswa untuk bisa take quiz ya. Kita jangan unlimited ya. Unlimited itu tidak ya, dia bebas, dia bisa 5 kali 6 kali, berapa kali dia bisa masuk untuk ikut kuis itu, untuk mengulang-ulang. Jadi kita pilih hanya 1 kali saja ya. Jadi setelah mahasiswa login ya, dia hanya punya kesempatan 1 kali saja. Kemudian show answer in game ya, ini menampilkan jawaban atau jawaban yang benar ya. Setiap soal kita off ya.
Kenapa kita off? Supaya nanti kalau ada mahasiswa susulan atau mahasiswa yang mengulang dengan soal yang sama, dia tidak akan tahu mana jawaban yang benar yang mana ya. Makanya kita off. Jadi mahasiswa yang sudah ikut pun dia juga tidak akan tahu mana jawaban yang benar. Kemudian post game ya, ini apakah akan menampilkan jawaban yang atau namanya review di akhir, kita off kan juga supaya untuk meminimalisir tadi terjadinya kecurangan. Jadi mahasiswa yang sudah pernah ikut kemudian besoknya mahasiswa yang susulan ujian dengan soal yang sama, ya insya Allah aman. Jadi karena kita sudah menutup sehingga mahasiswa yang awal ikut game atau apa namanya ujian, dia tidak bisa tahu mana soal yang benar ya, atau tidak bisa membocorkan kepada teman yang lain. Nah, ini tetap sama ya, ini kita shuffle questionnya dan answernya juga kita shuffle. Kenapa? Kalau ini kita nonaktifkan, nanti urutan pertanyaannya akan sama terus. Tapi kalau kita shuffle, maka urutan pertanyaannya akan apa namanya? Setiap orang kalau buka lembar jawabnya itu, lembar pertanyaannya dia akan berbeda dengan teman yang lain. Jadi tidak akan minimalisir terjadinya contekan dan sebagainya. Kemudian ini juga shuffle answer option. Jadi antar peserta pun juga jawabannya juga diacak ya, diacak sehingga urutan jawabannya itu tidak lagi A apa B apa, enggak, jadi sudah diacak. Jadi ini juga meminimalisir terjadinya kecurangan. Jika sudah, Anda bisa klik continue di sini nah, di akhir ya. Nah, kemudian ini adalah apa namanya, ini untuk link kalau Anda ingin share link ke Google Class. Kalau ini adalah link untuk join quiznya. Nah, seperti ini. Kalau ini nanti Anda di end game ya, atau Anda apa namanya menyelesaikan quiznya. Ini saya end game saja. Pengoperasiannya juga sangat mudah ya, seperti tadi. Kalau saya klik play live, kemudian continue. Kalau ini kita play live ya, kita continue. Kemudian nanti apa namanya, nah kodenya bisa kita share. Oke, ini saya sebagai mahasiswa, saya memasukkan kode kuisnya. Nah, saya masukkan nama misal. Nah, ini saya sebagai mahasiswa. Kemudian saya juga bisa masuk melalui ini ya, aplikasi di Android ya, Quizzes. Nah, ini cukup recommended, jadi lebih bagus pakai yang aplikasi di Android. Jadi untuk stabilan datanya lebih bagus dan lebih saya kira lebih user friendly ya. Ini saya bisa masukkan kodenya juga di sini. Saya ulangi. 19
Oke, nah ini saya sudah masuk sebagai siswa. Nah ini ada 2 orang ya, saya sendiri Pak Ijo dan tadi Joni yang pakai web base, saya pakai aplikasi Androidnya. Lebih enak pakai Android, jadi lebih stabilisasi datanya lebih bagus, kemudian juga lebih user friendly juga. Nah ini saya sebagai admin karena sudah ada 2 mahasiswa yang masuk tadi. Nah ini ada 2 mahasiswa yang sudah masuk tadi, si Joni dan Pak Ijo tadi sudah masuk. Kalau sudah oke dan waktu yang memang sudah sesuai untuk kita mulai, kita tinggal klik start di sini. Baik, jika sudah dianggap selesai, nah, saya bisa end game, kemudian saya klik di sini. Nah, kita bisa tahu urutan dan juga si Joni ini bisa benar menjawab pertanyaan berapa ya. 2 dari pertanyaan 1, pertanyaan nomor 2 dan pertanyaan nomor 3. Sementara Pak Ijo belum pernah benar menjawab. Nah, ini bisa kelihatan. Kemudian analisisnya bisa kita download di sini. Download result di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa tahu tingkat akurasinya si Joni dan si Pak Ijo. Ini ada analisisnya. Jadi cukup membantu juga untuk membantu dosen atau guru untuk menganalisis kemampuan mahasiswa. Kemudian terakhir untuk informasi, kita juga bisa bisa melakukan duplikasi kuis di sini ya. Anda tidak perlu lagi ketik-ketik dari awal, tinggal edit saja. Kemudian bisa share ini, kemudian juga bisa Anda print juga. Anda klik, nah seperti ini bisa Anda print ya. Nah seperti ini. Kemudian nanti Anda klik print di sini. Yang penting Anda sudah terkonek dengan printer atau Anda Dell di sini ya. Oke. Misalnya saya klik. Nah, ini seperti ini tampilannya. Bisa Anda menuju printer tertentu atau Anda save as PDF. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa juga ini diekspor jadi dokumen manual. Siapa tahu untuk Anda dokumentasikan ya, karena meskipun soalnya online tapi tetap juga perlu didokumentasikan ini untuk kepentingan arsip atau administrasi yang lain. Baik, saya kira itu ya tutorial pada kali ini. Selamat mencoba, nanti silakan bisa Anda otak-atik sendiri